pack size gitu. Misal mmap ya kemarin. Oh ya kemarin di misal contoh di RFC yang kemarin aja. Di sini ada linknya, bentar. Di bagian ini misal RFC yang kemarin kayak ini nggak cuma sebenarnya nggak cuma networking gitu. semua yang berurusan dengan. Nah misal ini RFC yang kemarin ini pas bikin mmap nih, pas bikin mmap tuh mana sih? Nah ini pas bikin mmap, oh meloknya itu kan pakai mmap kayak gini. Nah ini kita bisa kita bulatkan ke atas gitu, kebulatkan misal kelipatannya ini, kalau ini pack size kelipatan 4K ya berarti itu kita bulatkan. Jadi pertama kita tambahkan dulu, misal kita mengalokasikan memori sebesar 100 kayak gitu. Nah kita nggak bisa merequest page segitu, nggak bisa karena tetap akan ada sisanya gitu, karena cara kerjanya itu mappingnya per page-nya itu 4K. Misal kalau di X86 ya, kalau di X86 itu 4K ya. Nah kalau kita mengallocate memori sebesar 100, itu yang di preserve oleh kernelnya itu tetap 4K gitu. Kalau misal jadi misal 100 berarti dibulatkan ke pack size jadi 4096. Kita minta alokasi 100, kita dapatnya segini. Terus kita minta alokasi misal 4097. Nah, ini kan lebih dari satu pack nih. Dia harus dibulatkan ke atas lagi jadi 8192 kayak gitu. Dua kalinya ini kayak gitu. Jadi ini harus kelipatan ini. Makanya di sini kita pertama kita tambahkan dulu ukurannya, ukuran panjangnya. Terus nah ini logikanya jumlah memori yang diminta ditambah pack size-nya, ukuran pack size dikurangi 1, terus di N kan dengan negatifnya ini. Ini hasilnya pembulatan kayak gitu. Berarti misal kalau 100 ya, 100 ditambah 4095, terus kita N kan, kita N bitwise N ya ini. Ini sebenarnya enak banget dibaca kalau kita pakai hexadesimal gitu. Ya, ini mungkin kok bisa sih dapat kayak gini tuh. Kalau kita lihat di desimal tuh agak nggak masuk akal gitu. Tapi kalau kita lihat di heksadesimalnya tuh, oh kayak gini. Kita cuma mangkas LSB doang, LSB. Mangkas berarti kan 3 kan, ada 3 LSB. 3 bit LSB itu dipangkas doang kayak gitu. Nah kayak min ini N4095 kayak gini. Nah berapa ini hasilnya? Ada yang tahu nggak nih berapa hasilnya? Hasilnya ini adalah 4096 hasil ini. Nah kayak gini hasilnya berapa ini hasilnya 4096 kayak gitu. Ini kita masukkan nih, misal cek di sini ya pakai istilahnya kalkulator kayak gitu, pakai PHP aja ya. Kayak gini hasilnya ketika kita echo ini hasilnya 4096 kayak gitu. Nah 100 ini adalah memori yang kita minta kayak gitu. Terus misal kita minta 5000 nih, 5000 kan udah lebih dari satu pack. Nah berapa ini hasilnya kayak gini. Nah ketika dimasukkan ke kalkulasi ini, itu dia akan menjadi 2 page ya, dibulatkan ke atas. Dia akan berarti ini jawabannya 4096 kali 2 kayak gitu. Berarti 8192 kayak gitu kan. Yang ini coba ya. Nah, di sini 8192. Jadi ini selalu kelipatan 4096. Kalau kita lihat dari desimalnya itu mungkin agak bingung. Tapi kalau dilihat dari heksadesimalnya sebenarnya yang negatif 4096 ini kan berarti
semua bitnya nyala kecuali 3 bit LSB gitu. Jadi kita buang 3 bit LSB yang paling belakang, itu otomatis akan selalu kelipatan 4096. Nah, kita tambahannya ini adalah untuk membulatkan saja biar nggak kurang ketika dipangkas 3 bit LSB-nya kayak gitu. Kayak gitu aja. Iya, terima kasih Pak. Saya dapat gambarannya, tapi ya, saya dapat gambaran alasannya kenapa dibuat kayak gitu. Uh, Tapi ya, terus juga kan kadang saya pernah baca gitu, katanya endianness itu juga mempengaruhi gitu, tapi saya belum pernah lihat kasusnya kayak apa gitu. Oke, Endianness itu kan katanya di networking juga ngaruh, tapi saya belum ada gambaran gitu, kayak apa gitu dia ngaruhnya gitu. oke. Jadi begini ya, networking itu perlu ketika kita transfer data lewat jaringan kayak gini, kita perlu memperhatikan endianness. Endianness itu apa sih? Endianness itu adalah byte order. Kita di X86 ini pakai yang namanya little endian byte order. Sedangkan spesifikasi untuk network, ketika data ditransfer ke jaringan, itu semua angka-angkanya itu harus dalam bentuk representasi big endian. Kalau kalian pernah dengar kayak gini, pernah dengar network byte order. Network byte order ini adalah big endian. Ya, jadi semua data yang dimasukkan ke dalam networking itu standarnya harus menggunakan representasi big endian. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita punya hardware yang big endian mau berkomunikasi dengan hardware yang little endian. Nah, gimana caranya? Caranya adalah menggunakan fungsi standar. Fungsi standarnya, kalau fungsi standar itu dijalankan di little endian machine, dia akan swap representasinya agar sesuai dengan representasi di prosesor tersebut. Misal kayak gini. Apa ya? SPA-RC ini sebuah arsitektur yang big endian. Misalkan SPA-RC ya. SPA-RC ini misal big endian kayak gitu. Terus si X86 ini little endian kan. Little endian. Nah, kita si SPA-RC ini mau ngirim data. Punya kirim data, misal buffer x kayak gini. Terus panjangnya dia punya informasi panjang YYY kayak gitu. YYY ini adalah panjang data, terus yang ini raw data gitu. Dia YYY ini menentukan berapa panjangnya x. Nah, ketika data ini ditransfer, si SPA-RC dia nggak perlu merubah apa-apa karena dari bawaannya sendiri dia membaca ini sebagai big endian. Terus ditransfer ke sini. Yang ini, yang X86 ini, kalau membaca ini hasilnya beda, angkanya akan beda gitu, nggak akan sama. Nah, maka kita perlu namanya N to host, network to host. N to host, misal L berarti long, terus kalau S berarti short, kayak gitu. Ada fungsi bawaan yang dari HTONSK. Nah, ini. Nah, dari network ke host itu kita menggunakan N2 host. N2 host. NTOH ini berarti network to host. L-nya ini long ya, long 32. Ini 32 bit. Untuk ya ini N2 host short. Short ini untuk data yang 16 bit gitu. Tapi untuk yang satu byte atau 8 bit, yang 8 bit itu dia nggak perlu byte order karena cuma 1 byte aja, nggak bisa dibolak-balik gitu urutannya. Misal contoh kayak gini ya, contoh nyata nih kayak gini, endianness nih. Ini udah ada. Studio.h. Kita nyimpen sebuah angka nih kayak gini. Yang jadi masalah kita nyimpen sebuah angka, misal unsigned integer ya.
pakai yang standar aja biar. Nah, misal integer unsigned 32 bit kayak gini, misal saya menyimpan angka 100 kayak gitu. 100 ya kayak ini. 100. Nah, ini dia di memori kesimpan kayak gimana sih? Itu kan berarti kita bisa baca per byte gitu. Kita pecah pakai unsigned integer 8 bit kayak gini. Nah, terus kita cek nih isinya di memori kayak gimana gitu. Jadi ini kita pakai x02x kayak gini ya. Kan berarti ada 4 bytes kan. 4 bytes berarti mulai dari 0, 1, 2, 3 kayak gini. Ini p kayak gini. Kita print per bytes-nya. Nah, ini little endian ya, karena saya pakai x86 nih di sini. Terus kita compile. Anda lihat ini. Ya, kayak gini ya. Urutannya kayak gini. Hasil di memori dia kesimpan jadi 4 byte seperti ini. Saya punya 100. Saya punya angka 100 32 bit ya. Disimpan ke dalam 32 bit. Di memori dia seperti ini. Ini little endian. Tapi kalau big endian dia akan jadi 00000064 kayak gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Si ini kalau dibaca oleh big endian machine itu bukan angka 100 gitu. Jadi yang di memori itu kesimpannya kayak gini. 64000000. Ini di little endian. Tapi kalau ini dibaca di big endian machine hasilnya bukan 100 kayak gitu. Nah, misalnya ini kita jadikan big endian nih. Gimana cara menjadikan big endian? Berarti kita menggunakan host to network. Berarti H2L. H2NL itu host to network long kayak gitu. Tadi include-nya apa tadi lupa aku. Include-nya ARPANET ini. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita compile hasilnya, nah ini hasilnya yang big endian kayak gitu. Jadi H2NL 100 kita jalankan ini di little endian machine. Ketika kita menggunakan ini, itu nilai i-nya itu udah diubah ke bentuk big endian kayak gitu, tersimpan dalam bentuk big endian. Tapi kalau kita print nih, kita print nilai i, itu nggak akan 100, nilainya nggak akan 100. Nilainya ini kayak gini, jadi kayak gini gitu. Nah, tapi nilai ini yang 00064 ini kalau dibaca di mesin big endian dia 100. Begitu. Jelas nggak? Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, iya. Nah, ya, jadi dapat sebenarnya. Jadi dapat ya. Jadi ada, ulangi lagi nih. Jadi ada dua jenis endianness ya yang sekarang dipakai itu. Ada little endian sama big endian. Nah, endianness itu adalah bagaimana cara sebuah prosesor membaca barisan bytes dalam bentuk integer. Misal tadi 100 nih, angka 100 32 bit integer. Kalau masuk ke dalam little endian machine di memori dia bentuknya 64000000 dalam heksadesimal nih. Di memori barisannya itu 32 bit kan berarti 4 bytes ya. Nah, terus kalau angka 100 ini tersimpan di mesin yang big endian, ini jadinya 000064 gitu. Urutannya beda di big endian sama ini hanya terpengaruh oleh integer saja ya. Kalau string nggak mempengaruhi apa-apa gitu. Jadi cuma angka saja, angka-angka di dalam networking. Kalau kita lihat juga di misal di IP header IPH Linux. Nah, Anda lihat di sini semua angka-angkanya itu menggunakan big endian gitu. Ya.
IP header nih, IP header tuh ketika kita ngirim paket tuh pasti kan ada IP header, terus pokoknya yang low level banget itu. Nanti ada TCP, terus angka-angkanya lah, pokoknya ada informasi versi, terus informasi source address, destination address. Ini ada protokol, terus ya macam-macam nih. Saya nggak hafal juga, nggak semuanya hafal. Misalnya saya kalau ngoding tuh mesti buka kayak gini, jadi nggak ngapal. Nah, ini dia semuanya big endian. Ya, urusan network BE. BE ini maksudnya big endian gitu ya. Kalau ini kok tipe data BE apa sebenarnya? Nggak paham saya. BE itu artinya big endian. Jadi BE32 itu big endian 32 bit kayak gitu. Terus U8 ini dia 8 bit ya. Kalau 8 bit dia nggak terpengaruh endianas karena dia cuma 1 byte doang gitu. Misal 100 nih, angka 100 ya. Angka 100 kan berarti kan 0x64 nih, 0x64. Sudah kayak gini doang, nggak bisa dibolak-balik, itu kan nggak ada kumpulan byte-nya, cuma 1 byte doang. Jadi angka integer 8 bit itu nggak terpengaruh oleh endianas. Kemudian ya big endian tuh pokoknya gini, endianas itu mempengaruhi integer di atas 8 bit. Berarti mulai dari 16 bit, 32 bit, 64 bit dan seterusnya itu dia terpengaruh oleh endianas. Selain itu gak terpengaruh. Dah, itu ada. Oh iya Pak, tadi kan string nggak terpengaruh ya, tapi kan string sendiri kan kumpulan apa array ini kan string kan terdiri dari array of char gitu kan. Nah, char ini Ya, kan isinya kan integer ya, integer yang apa representasi dari ASCII itu kan. Kok bisa? Kok dia bisa gak terpengaruh gitu? Oke. Ya karena dia hanya membaca endianas ini hanya untuk integer saja gitu. Misal kayak gini. Ada kumpulan byte. Misal andai kamu dilihat di memori kayak gini, ada kayak gini. Ada barisan bytes kayak gini. Nah, kalau si komputer ini mau membaca isi memori, dia langsung misal 32 bit mov W gitu, mov L. Mov berarti mov D word ya gitu. Kalau assembly-nya kan mov D word. Nah, move keyword ini dia langsung ambil 4 bytes ya, langsung ambil 4 bytes kayak gitu. Misal saya move keyword dari address yang saya blok ini. Keyword itu 4 bytes. Dia langsung ambil segini. Nah, terus yang 4-4-nya ini langsung dibaca jadi angka 100 kayak gitu. Kalau misal dia move keyword nih, move keyword segini. Ini kita misal add gitu, add keyword ini memory address ya, misal xxx ini address x, terus kita tambah 1. Nah, xxx ini adalah memori yang saya blok ini misalkan kayak gitu. Maka itu akan menjumlahkan, penjumlahnya ini akan mengefek ke grup yang saya blok ini, grup dword ini. Ini jadi 5 kayak gitu kan. Nah, misal ini udah mentok sampai FF gitu, udah sampai FF, nanti di sini akan ganti gitu. Misal di sini kan mulai jadi 01 kayak gitu. Terus nanti sini 00 kayak gitu kan. Terus nanti pokoknya operasinya itu langsung mempengaruhi 4 bytes ini. Kalau integer kayak gitu. Nah, kalau string dia kita nggak melakukan kalkulasi aritmatika kayak gitu. Jadi nggak ada operasi string itu add keyword kayak gini dan dia nggak endianas safe gitu. Biasanya yang kemarin tuh pernah ribut juga di sini di grup ini tuh bahas endianas tuh pakai floating point gitu. Wah, saya kejauhan nanti nggak paham banget. Nah kayak gitu. Jadi yang istilahnya kenapa dia tidak mempengaruhi string ya karena dia hanya mempengaruhi operasi integer saja. Misal penjumlahan kayak gini dia ambil 4
ya, ambil add di word nih, dia ambil 4 bytes di memori. Nah, 4 bytes itu kemudian dijumlahkan dengan angka 1 misalkan kayak gitu, ditambah 1. Maka yang terpengaruh adalah 4 bytes ini, operasinya dia mempengaruhi 4 bytes itu. Tidak seperti string. Kalau string, membaca string kayak gimana kita? Cuma copy aja gitu string kan. Nggak ada operasi kayak gini, aritmatika gitu. Nah, kalau operasi aritmatika ini, misal add, sesuai assembly-nya ya. Kalau X8 add, terus multiply, division, subtract. Kayak itu dia operasinya mengambil sekian, terus dioperasikan dalam sekian bytes itu. Mengambil sekian bytes gitu. Jadi nggak terpengaruh. Kenapa string tidak terpengaruh ya? Karena tidak ada operasi integernya kayak gitu. Jelas nggak? Iya Pak, iya. Pak, kira-kira apa untuk referensi lebih jauh lagi ini sumber bacaannya buat baca lebih lanjut dapat dari mana lagi gitu. Saya tertarik juga masalah ginian gitu. Sumbernya juga agak susah. Sumbernya ada, bentar. Buat bacaan ke depan gitu kan. Iya Pak, terima kasih banyak. Ini saya kirim di mana ini? Di grup ya, saya kirim di grup. Itu tuh tolong dibaca aja itu. Isinya di sini yang saya kirim di grup ini isinya mulai dari data representation. Data representation itu ya tadi ada kayak gini. Nah, kamu baca ini ya, yang saya kirim ini ya. Kamu pokoknya baca Pak, ini. Nah, ini di sini ada deh. Nah, kayak gini. Nah, bahas kayak gini. Nah, bahas representasi kayak gini ini mulai dari desimal, heksadesimal, dan lain sebagainya. Itu kan ya mungkin kamu udah ngerti itu. Cuma kalau yang kayak gini mungkin belum kan. Apa itu nibble kayak gitu. Kayak gitu nanti bahas ini juga. Terus nah ini sampai pokoknya komputer arsitektur ini belajarnya di situ. Kalau mau mulai pakai ebook ini, The Art of Assembly Language. Jadi pertama itu belajar data representation dulu. Bagaimana sebuah integer itu tersimpan di memori itu. Nah, kan ada dua jenis, Little Endian sama Big Endian, tergantung prosesornya apa. Terus ada Boolean algebra, system organization, memory layout and access, variable and data structure, instruction set, macam-macam nih, ada banyak. Kamu baca ini terus kalau misal ada kebingungan nanya gitu. Ini ada assembly-nya juga, jadi nah ini multiple kayak gitu, banyak nih. Ya aku pun nggak menghafalkan semua ini, cuma ya udah lumayan paham tentang assembly gitu. Jadi kamu nanya aku apa gitu, nanti kalau aku nggak tahu jawabannya kan searching gitu. Searchingnya di mana tuh udah sering, biasanya di Velik ini, Velik Loader. Kalau kamu bingung ini maksudnya apa sih kok nggak paham itu contekannya di sini. Ya lumayan lengkap nih. Ini dia misalnya membuat web ini tuh dari PDF-nya si Intel. Jadi PDF-nya itu kayak diolah lagi terus jadi web ya itu. Pakai Python ini bikinnya. Ya, itu. Lanjut. Apalagi? Nah, ini bosan nih banget ini, yang apalagi yang vektor-vektor ini nggak jelas banget ini. Nih lihat nih kayak gini nama instruksinya nih, VMSUBADD kayak gini. Aku nggak hafal ini juga. PDF semua tuh Pak. Apa gimana? Itu file bacaan atau gimana sih? Iya bacaan. Kenapa?
Ada sih, ada filenya sih. Oke. Cari aja nih Intel developer manual ini. Nah, ini enak nih buat developer. Ini gratis kok, download aja nih. Ini lengkap nih juga. Tapi ini nggak ada penjelasan teori-teori kayak di ini tadi, nggak ada yang the art of apa tadi. Yang PDF yang saya kirim ini tadi nggak ada. Jadi nggak, data representasi itu anggapan kalian udah paham gitu. Soalnya ini yang ini tuh untuk developer gitu, bukan untuk pembelajaran pemula yang ini. Yang ini misalnya kamu bingung apa tentang instruksi apa, buka ini kayak gitu. Nah, ini tentang misalnya technical detail semua isinya, bukan pembelajaran basic kayak ini tadi. Kalau ini kan dia mulai basic banget nih, data representation, Boolean algebra, system organization, memory layout gitu. Gitu ya, Pak. Wes sih. Bebas SLC sudah nih. Tadi saya sempat ngimprove SLC juga tuh bagian ini RecCV. Ensign ini saya improve nih pakai splice. Dia bisa menghindari buffer di user space malahan kayak gitu. Kan sebelumnya pakai buffer tuh, kita ngerit dari soket A, masukin buffernya ke user space, terus kirim lagi ke file descriptor satunya pakai send. Jadi round tripnya itu dari kernel space ke user space, kernel space lagi, kan nambah berat tuh, apalagi ada mitigation itu, Spectre sama Meltdown itu overheadnya kan gede. Terus pakai splice, sekarang pakai splice tuh dia round tripnya tuh dia nggak mengurangi round trip ke user space. Nah, splice ini salah satu file deskriptornya itu dia butuh harus pipe gitu, harus bertipe pipe. Yang jadi masalah adalah kenapa kok nggak bisa langsung FD in-nya soket, FD out-nya juga soket. Nggak bisa, karena kalau kita melakukan seperti itu, poin dari splice sendiri itu bakal hilang karena kita nggak bisa melakukan error handling. Ketika kita sudah berhasil read data dari soket, itu kita read lagi datanya itu udah hilang, jadi destruktif gitu. Reading from socket is destructive. Tapi kalau dari file kita bisa read berulang-ulang. Tapi kalau kita udah nge-read dari soket, data yang udah di-read itu udah nggak ada lagi di soket gitu. Nah, gimana kalau nggak ada pipe gitu? Kalau nggak ada pipe, ya mau nggak mau kita harus ngedrop datanya kalau write-nya gagal kayak gitu. Nah, maka dari itu splice itu salah satu file deskriptornya itu harus bertipe pipe kayak gitu. Itu. Jadi saya optimize bagian ini tadi. Nah, kemudian splice fmove ini apa? Splice fmove ini dia ini juga untuk optimisasi ya. Jadi bisa menghindari copy gitu. Kalau memungkinkan. Jadi, nah ini attempt to move page instead of copying. Jadi kalau kita menggunakan splice fmove apa gitu? Amar Faizi nice. Apanya yang nice? Sepurane gak iso melu nimbrung. Mulai berisik nih gini. Ya apa-apa. Splice move itu dia sebuah hint untuk misalnya bilang ke kernel. Kalau bisa nih jangan melakukan copy gitu. Tapi kalau kita pakai RecCV sama send syscall yang biasa itu, kan kita harus narik dulu ke user space nih dari kernel space. File deskriptornya ada soket file deskriptor, kita tarik dulu buffernya ke user space. Nah, dari buffernya itu kita kirim lagi ke
soket satunya. Itu perlu copy. Pertama copy to user, yang RegCP itu copy to user. Sampai user system call lagi, send. Terus copy, berarti kan copy from user. Setelah copy to user, copy from user, baru kirim lagi, copy lagi ke TCP soketnya. Kalau pakai Splice, kita butuh pipe. Nah, pipe itu dia nggak perlu buffer di user space. Buffernya itu di kernel space. Gitu. Itu improvement SLC yang terbaru. Tadi katanya ada yang mau nyoba SLC di Termuk. Nggak jadi. Bisa ini harusnya di Termuk juga. Malam, Pak. Malam. Nah ini. Oh. Masih di Jogja, Pak? Masih, Pak. Baru selesai acara. Oh. Masih sibuk nih. Banyak acara. Balik kapan, Pak? Jadinya? Besok pagi jam 7. Wes, gak sempat meet up berarti. Berangkat 4:30, Pak. Berangkat 4:30. Ke apa? YIA itu, bukan yang dekat. Oh. Di mana sekarang emangnya? Di mana? Depok, Pak. Di mana namanya? Kecamatan? Mana ya? Yang dekat Bandara Adi Sucipto, Pak. Oh. Dekat apa, Pak? Apa? Sama tempat Bapak dekat gak? Mana di mana sih itu? Sama tempat Pak Amar, bandaranya dekat atau enggak? Enggak. Masih lumayan jauh. Malam-malam serem. Enggak usah lah. Lain kali aja. Enggak sempat kalau meet sekarang. Nih bisa kayak tail scale enggak sih, Pak? Tail scale itu gimana dulu? VPN Jadi kah? Gimana? Iya. Jadi tail scale nih aku install dan login di komputer A gitu ya. Terusnya aku pasang juga di server B gitu. Di server C juga. Nah, kalau usernya sama, satu sama lain bisa terhubung, Pak. Oh gitu. Mm-mm. Oh, itu kita juga punya software kayak gitu juga, namanya TVPN itu. Ya semua VPN sebenarnya bisa dibikin kayak gitu. Nah, kalau SLC ini nggak kayak gitu. Kalau SLC dia nggak pakai, dia nggak bongkar network layer, tapi dia cuma application layer. Jadi cuma transfer data antar soket ke soket kayak gitu. Kita buka 2 soket, yang satu soket buat nerima dari yang isolated room, yang satunya dari public kayak gitu. Tiap ada data langsung ditransfer bolak-balik kayak gitu. Gimana, Pak? Jadi gini, SLC itu yang pertama. Yeah. Pertama kita nyalakan SLC di server. Ya. Oke. Nah, kita buka 2 port public. Misal port 8000 sama port 9000. Iya. Nah, port yang 8000 kita sebut dengan sirkuit. Sirkuit ini untuk internal aplikasinya, untuk internal aplikasi SLC-nya. Kemudian yang 9000 ini kita sebut dengan port public. Oke. Nah, nanti isolated room itu kita bisa akses lewat port public ini. Nah, kemudian isolated room-nya, misal kita di dalam Docker nggak punya IP public,
itu kita menjalankan SLC. Nah, SLC-nya ini misal dia minta input 2, target sama servernya. Targetnya misal SSH lokal dia, berarti address-nya localhost, portnya 22. Kayak gitu. Kemudian dia connect ke server. SLC yang klien ini connect ke server ke port yang 8000 tadi, port yang kita sebut dengan port circuit. Jelas? Oke. Tadi kan sempat bilang, ada yang bilang kayak SOX 5 gitu ya Pak, proxy gitu. Nah itu emang cara kerjanya emang kayak gitu atau? Enggak, beda. Ini kita pakai hash table, support multiple client juga. Buat apanya itu Pak, hash table-nya? Hash table-nya ini untuk tracking address dan port. Karena setiap koneksi itu ada sesuatu yang unik. Yang unik adalah address dan portnya. Kalau address dan portnya itu sudah dipakai oleh satu koneksi, nggak akan bisa dipakai yang lain. Kayak gitu. Portnya maksudnya yang 60 ribuan ke atas gitu ya Pak? Ya betul, yang source port, bukan yang untuk listen ya. Yang listen kita udah static portnya. Nah itu untuk itu. Jadi setiap klien itu kita track di situ. Oke, lanjut ke yang tadi. Kan kita udah buka sirkuit nih. Si SLC connect ke sirkuit servernya, port 8000. Nah berikutnya, ketika kita mengakses port 9000 yang public, maka si SLC server ini akan bilang ke SLC yang di client, hey, saya dapat koneksi nih, ada orang connect ke port ini, ke port 9000. Terus bilang kayak gitu ke SLC, terus si SLC ini ngirim respon balik. Responnya adalah dia membuka soket baru. Jadi kita nggak membebani sirkuitnya, tapi membuka soket baru di port 8000 juga. Tapi itu file deskriptornya udah beda gitu. Nah terus per koneksi kita ngirim, itu yang kita kirim itu adalah yang ini, yang SOC ADDR ini nih. Itu dia isinya adalah address dan port si klien yang connect dari luar tadi, yang dari luar connect ke SSH port 9000. Berikutnya si server akan nge-update hash table ini. Itu. Hash table ini korespon dengan file descriptor ini kayak gitu. Jadi kan ini kan mapnya Anseng 64 bit ya, 64 bit integer. 64 bit integer itu adalah gabungan dari 32 bit IP address dan 16 bit port. Portnya itu 16 bit, addressnya IPv4 itu 32 bit. Sisa 16 bit itu tetap nggak kepakai karena nggak ada. Karena ya paling cukup ya, yang cukup ya cuma integer 64 bit gitu. Nggak ada integer 72 bit itu nggak ada. 70 deh. Berapa sih? Misalnya 32 128 ada pakai SSI itu udah. Misalnya kan kelipatan 2 pangkat sekian gitu kan. Misal kalau 32 bit ditambah 16 itu berarti kan 48 bit. Kan nggak ada integer 48 bit kan nggak ada. Makanya kita pakai 64 bit di sini. Kemudian mappingnya itu ke pointer client slot. Nah, client slot itu dia ada file descriptor sama file descriptor private. Yang file descriptor private ini saya mark sebagai atomic karena nanti ketika sirkuit itu dapat respon balik dari SLC, kita akan melakukan atomic store ke sini gitu. Kalau nggak atomic dia bisa data race. Data race ya Pak ya. Oke. Maksud independent room ini Pak, karena FD-nya berbeda atau apa? Ya, karena file deskriptornya berbeda dan setiap file deskriptor punya dedicated LWP sendiri. LWP ini lightweight process ya. Lightweight process itu adalah thread. Kalau yang enggak lightweight process, yang proses biasa itu dia menggunakan fork.
Kalau lightweight proses itu thread. Jadi kalau kalian misal buka edge stop nih, buka edge stop kayak gini, yang warnanya hijau ini namanya LWP ya. Yang hijau ini LWP tapi yang putih ini proses. Nah, yang LWP ini thread. Yang thread itu dia share VMA yang sama dengan parent-nya. Jadi bisa sharing memori juga kalau pakai LWP. Enaknya kayak gitu. Jadi hash table-nya tetap bisa dipakai dari dalam LWP. Nggak perlu buka shared memory lagi di luar prosesnya. Biasanya kan kalau kita mau sharing data antar proses, kita buka /dev/shm kayak gitu. Atau pakai apalah, pokoknya pakai shared memory yang dipakai untuk sharing data antar proses. Kalau pakai LWP nggak perlu, karena sesama thread itu bisa sharing memori langsung. Address space-nya sama kayak gitu. Kayak gitu. Oke, Pak. Ini sih aku mau tahu lagi kasusnya, Pak, selain yang Docker tadi, kira-kira apa lagi ya? Oke, misal kita punya laptop, tidak punya IP public, tapi kita punya sebuah server kayak gitu, misal ya kayak tadi, misal kita punya servernya ada IP public, kita nyalakan SLC. Nah, terus di lokal ini kita nggak punya IP public, mau mempublikkan SSH yang ada di laptop saya ini. Itu bisa pakai SLC. Bisa juga Termux juga bisa, dari Termux, dari apapun itu yang support SLC ini gitu. Iya, sama kayak itu, Pak. Nggak tahu ya. Kalau saya Tailscale biasanya pakainya gini. Ada server yang punya klien lah ya, Pak. Yang nggak public gitu loh portnya. Nggak dikasih. Jadi IP publicnya tuh nggak ke situ langsung. Nah, ini biasanya saya kasih perlu semacam gateway gitu loh. Gateway ke server lain yang beda. Mungkin yang satu ini on-prem ya, Pak ya, fisik gitu. Nah, itu aplikasinya mau saya akses dari VPS Contabo gitu. Nah, itu pakai IP Tailscale, Pak, gitu. Jadi mau akses port berapa ya udah sama persis gitu. Iya. Oke. Ya, masuk akal sih. Ya, VPN bisa gitu. Kalau VPN tuh kita IP-nya itu malah kita dapat IP private pertama. Terus bisa juga IP public kita forward semuanya itu mapping satu-satu ke port yang sama, itu juga bisa. Kayak gitu. Iya, Pak. Iya. Nah, tunggu. Ini kan kita perlu itu dulu ya, Pak ya, di defend ya, Pak ya. Mau connect ke portnya berapa ya? Gimana kalau bebas aja, Pak, portnya gitu? Bebas. Iya, jadi nggak perlu defend lagi gitu. Maksudnya gimana nih bebas? Misal ini apa ya? Oh, tunggu deh. Misal kasus Docker tadi, Pak. Ya. Itu servernya yang harus di Docker, Pak ya? Servernya yang harus Docker. Maksudnya? Server siapa? SLC tadi. Enggak. Maksudnya Dockernya itu dia sebagai ruangan yang terisolasi. Kayak gitu. Oke. Servernya itu harus punya IP public. Servernya harus punya IP public. Terus ada server lagi tapi nggak punya IP public tapi nggak bisa diakses dari IP public. Cuma bisa akses keluar doang gitu. Nggak bisa diakses dari luar. Berarti yang di Docker tadi kliennya ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, berarti ini bisa punya banyak kliennya, Pak? Saat ini cuma bisa kalau Dockernya itu cuma bisa satu. Cuma klien yang mengakses Docker itu bisa banyak. Iya. Ini, misal aku deploy satu server itu ya. Kliennya bisa banyak kan ya, Pak ya?
Ya, klien yang mengakses itu bisa banyak. SLC, Tapi kalau klien SLC-nya Pak. Oke, kita sebut ada 2 klien ya. Yang pertama klien public sama klien loss. Klien loss ini adalah klien yang nggak punya IP. Yang nggak punya IP ya. Betul. Terus klien public ini adalah klien yang mengakses isolated room tersebut. Oke. Lanjut. Gimana? Nah, si antar klien ini bisa akses kan ya Pak ya? Antar klien. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau mau kayak gitu, antar klien bisa mengakses, itu pakainya VPN. Kalau pakai VPN bisa, pakai TVPN. Saya punya softwarenya juga TVPN. Cuma TVPN itu harus privilege, Pak. Dia harus bikin virtual network interface. Iya. Ya, perlu sudo gitu ya Pak ya maksudnya. Ya. Sebenarnya nggak perlu sudo, tapi perlu net admin capability. Itu net admin capability bisa diberikan ke user yang non root bisa. Tapi kalau root jelas punya gitu. Paham. Berarti tujuannya emang buat di application layernya ya Pak ya? Ya betul. Kita nggak mau bongkar networking gitu. Kita nggak bisa bikin virtual network interface di dalam Dockernya itu gitu, karena terlalu terbatas gitu, privilege-nya terlalu terbatas. Nggak bisa, ya udah. Terus saya mikir bikin SLC aja lah, application layer kan bisa gitu. Ya Pak. Ya, saya kira kayak Tailscale gitu. Dia di Docker bisa ya dimanapun lah yang OS-nya support gitu. Ya. Tapi itu butuh bikin virtual network interface kan? Iya Pak, perlu sudo Pak. Dia kan register IP sendiri apa sih namanya ya? ETH0 gitu kan. Ya, kalau ini kalau di TVPN ya sama seperti itu, dia bikin interface baru. Perlu bikin gitu, dan supaya IP-nya dia cuma bisa akses ya komputer yang tadi Pak udah login itu gitu. Ya. Jadi maksudnya bukan kayak VPN yang orang awam tahu gitu, yang rubah IP publik gitu, enggak gitu. Ya, masuk akal. Oke. Nanya dong. Oke, silakan. Jadi SLC ini misalkan ada IP public. Yang IP public ini kan jadi servernya kan? Iya. Jadi untuk mengakses misalkan di Termux nih sebagai klien ya. Jadi untuk mengakses misalkan ada di Termux itu ada HTTP server gitu ya. Jadi untuk mengakses ke Termux ini kita harus pakai LSI kan. Jadi ke port tertentu kan gitu ya. Harus pakai apa tadi? SLC, iya. Oh, jadi sudah tentukan port tertentu gitu ya untuk klien ini, berarti 9.000 gitu ya. Berarti kalau masuk ke klien itu harus pakai port 9.000 gitu kan, lewat si server itu. Ya, betul. Oh, jadi semacam kayak port forwarding gitu ya, benar ya? Ya, betul. Oh, sih. Nah, ini demokan SLC, Pak. Nah, bisa saya demokan nih ya. Oke. Saya demokan SLC. Oke. Ini saya akses server. Saya punya server nih. Saya punya server. Ini yang public ya. Ini saya akan mendemokan SLC nih. Jadi ada 2. Yang pertama yang hijau ini lokal saya. Kalau yang ini public. Yang pertama kali untuk cara setup SLC itu pertama kita compile SLC di server dulu. Source code-nya ini tadi. Nah, ini saya komen dulu nih. Soalnya ini tadi baru ngoding, belum lagi nyoba improve socket buffernya deh. Saya copy nih semua. Nah, saya copy SLC, kita bikin file baru slc.c++, enter, kita paste, terus Ctrl D ya, Ctrl D off, itu langsung kesimpan filenya ke SLC tadi. Terus kita compile nih pakai Clang, compilenya gini, udah kayak ini udah selesai berarti. Terus langsung kita jalankan SLC-nya, SLC servernya. Nah,
SLC servernya itu yang pertama kayak gini, SLC, terus ketik server. Ini menandakan bahwa kita akan menjalankan SLC server. Kemudian spasi itu adalah address dari sirkuitnya. Sirkuitnya kita buka di address 0000, berarti misalnya semua interface kita pin ke situ. Terus port sirkuitnya misal 7700 kayak gitu ya. Kan tadi saya tadi juga udah pakai SLC gitu di sebelumnya. Kayak gini. Nanti si SLC client yang lost client ini dia akan mengakses sirkuit ini, port sirkuit ini. Kemudian saya bikin lagi 0007701 ini. 7701 ini adalah port yang akan kita expose ke public. Nanti kita bisa masuk ke klien ini, ke laptop saya itu lewat port 7701 ini. Kita enter. Nah, kayak gini udah jalan nih. Dia udah jalan kayak gini. Nah, terus kita jalankan SLC di laptop saya. Udah nih, udah saya compile, terus saya jalankan SLC client. Nah, terus di sini adalah IP public servernya nih. 168.183.184.174, terus port sirkuitnya. Port sirkuitnya itu adalah port yang ini. Port sirkuitnya ini. Kemudian target portnya. Target portnya itu target lokalnya. Misal saya bikin web server nih. Saya pakai web server test SLC kayak gitu. Kita buka di sini. Kita bikin Vim index HTML. Kita bikin test SLC kayak gitu di sini. Nah, terus kita expose nih pakai PHP di port, misal di port 6666 gitu. 6666 kayak gini. Nah, oke, si PHP ya jalan di port 666. Saya coba akses dulu nih. 127.001.6666. Oh, nggak bisa. Oh, ini kenapa nggak bisa? Udah jalan padahal. Aneh. Pakai curl aja. Nah, pakai curl bisa nih. Ini kenapa nggak bisa ya? Unsafe port. Oh, portnya yang unsafe. Gantilah portnya. Portnya misal port 9000 kayak gitu. Oke, bisa diakses dari localhost ya ini ya. 127.001. Ini dari localhost bisa nih jalan. Nah, saya mau agar ini bisa diakses lewat port 7701 di publiknya. Kayak gitu. Berarti di sini ini IP publiknya yang sirkuit tadi, ini port sirkuit, kemudian di sini targetnya 127.001.9000 kayak gini. Terus kita enter. Ketika enter, SLC client ini akan connect ke sirkuit tadi. Nah, ngapa ini? Oh, ulang-ulang. Nyalain dulu. Kayak gini. Terus oh, ini ada klien lain nih. Ada yang ganggu nih berarti. Gantilah portnya kayak gini. Terus yang ini kita ganti ini. Oh, ganti port aja dah. Kayak gini. Oh, kok nggak bisa nih? Bentar. Oh, kebalik, sorry. Ini tadi harusnya kan lokalnya yang depan, sorry. Lupa aku. Pas demo. 127.001.9000 kayak gini. Udah, kalau udah langsung jalankan. Nah, kayak gini udah connect nih. Nah, nanti di sini the lost client has been connected. Udah. Nah, sekarang yang ini bisa diakses dari port public yang ini. Yang 7703 ini. Coba kita akses nih. Bisa nggak? Nah, bisa nih. Kalian ngakses ini pun juga bisa. Yang ini. Coba kalian buka. Bisa nggak? Kalau bisa ngomong. Nah, bisa kan?
Nah, kayak gitu. Jadi cara kerjanya kayak gitu ya. Jelas? Oke. Ini server belum ditentuin limit kliennya ya? Belum. Oh, belum. Kita nggak nentuin limitnya. Limitnya paling ya sampai resource habis. Sampai Wah. kena full limit. Harus ini pull request nih. Boleh. Ini ya. Ya ini masih baru Pak. Aku bikin ini baru 2 hari ya. Untuk konsep sih simple ya ini. Ya sangat simpel. Saya cuma konsepnya simpel, implementasinya mumet di sini Pak. Pakai hash table macam-macam. Sebenarnya yang susah itu adalah bookkeepingnya, tracking klien gitu. Itu aja yang susah. Untuk splicing datanya itu gampang banget, cuma read ke buffer, dari buffer write lagi ke file descriptor kayak gitu. Gampang banget sebenarnya. Ini latensinya kecil enggak, Pak? Kalau latensinya ya sesuai ke servernya sih. Kalau ini misal ping 68 183 184 1. Pasti ada jeda lah dikit mah. Ada. Ini kalau ping ini saya akan pakai TVPN nih. Kalau pingnya segini sih. Kalau dari tempat saya sekitar 26 sekian nih, paling kecil segini dari tes barusan. Paling bedanya berapa nanosecond aja kali ya. Iya, millisecond nih, kelihatan millisecond. Karena kan harus copy data kan kok itu. Ya, ada kok. Oh, maksudnya overhead networknya itu yang millisecond. Kalau kopinya itu nanosecond. Nah, ini udah saya improve tadi pakai splice. Jadi nggak perlu buffer lagi di user space. Ya mantap nih. yang tadi nice tuh. Oh, yang nice ini maksudnya. Awalnya kemarin awal pakai Rexivision. Sekarang splicing aja lah. Ngirit buffer, kurangi overhead juga. Jadi splice ini nggak ngakses apa ke user space itu ya? Ya, user space-nya cuma itu file descriptor sama offset aja, offset sama length. Buffernya tetap di kernel space semua. Are you using SLDC for SLDC? SLDC itu apa ya? Saya nggak tahu. SLDC. Pernah dengar sih, tapi aku nggak tahu. Duluan baterai scared. Apa ya SLDC? Halo. Dicek ya Pak, bateraiku sekarat ya Pak. Oke, silakan. Iki mau tak record sih, tak pateni recordnya apa piye? Ya, pateni. Apa ngelanjut? Pateni. Wes sepi ya? Iya, Pak. Iya. Sepurane Pak, aku mau apa ngomong